dengan NIM 101222047 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 yang ada di STKIP Darussalam. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan isu-isu terkini yang ada di Indonesia. Nah, tugas ini ditujukan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Public Speaking. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan isu terkait dengan penundaan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2024. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah kepemimpinan Kementerian Pendidikan yaitu Nadiem Makarim. Nah, program ini dirancang untuk memberikan lebih banyak kewenangan pada kampus dan menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel bagi mahasiswa. Namun, perjalanan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tidak semulus yang diharapkan dan kini menghadapi berbagai tantangan serta kritik dari masyarakat sekitar. Dan kabar terbaru yang beredar dan hot saat ini juga adalah tentang adanya kemungkinan penundaan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini atau MBKM di tahun 2024 ini. Nah, penundaan ini diduga itu berkaitan dengan investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menemukan potensi mismanagement dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana MBKM ini. Nah, masalah ini itu memicu kekhawatiran tentang efektivitas alokasi anggaran program tersebut dan apakah tujuan utamanya, kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan itu bisa tercapai. Nah, tidak heran jika hal ini itu bisa menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat sekitar tentang adanya kelayakan dan urgensi keberlanjutan program MBKM di Indonesia ini. Nah, kemudian apa sih isu utama yang ada di masyarakat sekitar saat ini? Nah, isu utama yang ada di masyarakat Indonesia ya saat ini adalah tentang pendidikan. Ya, pendidikan itu selalu menjadi topik utama di Indonesia. Nah, dalam survei terbaru dari National Kawula Survey atau NKS pada tahun ini yaitu tahun 2024, masyarakat itu menempatkan pendidikan itu sebagai prioritas utama dengan 40% responden itu memilihnya. Nah, pendidikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan isu korupsi yang hanya menepati 29% dan perekonomian juga menempati di tingkat 29%. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Dan mengapa sekarang itu banyak masyarakat di sekitar kita itu yang sudah mulai mempertanyakan tentang relevansi dari program-program yang ada di Indonesia seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, seperti itu. Kemudian masalah kedua yang dihadapi dalam pendidikan saat ini adalah tentang ketimpangan fasilitas pendidikan yang merupakan masalah yang terabaikan pada saat ini. Nah, walaupun Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu sudah menarik banyak perhatian, namun beberapa masalah yang mendasar dalam pendidikan di Indonesia itu masih belum terselesaikan. Nah, salah satu masalah utama adalah tentang ketimpangan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Nah, dari data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023 bahwa 60%
ruang kelas sekolah dasar di Indonesia itu sekarang dalam kondisi rusak. Selain ruang kelas yang rusak, akses ke infrastruktur dasar seperti ruang kelas, sanitasi, dan bahan pembelajaran esensial itu juga dapat menjadi masalah yang serius di daerah-daerah yang terpencil. Nah, tidak heran jika 47% masyarakat Indonesia itu menilai rendah tentang kinerja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah itu perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah dasar dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan menjadi isu yang paling prioritas bagi masyarakat Indonesia saat ini. Nah, penting bagi pemerintah itu untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya pendidikan yang saat ini sedang marak itu tidak hanya berfokus pada reformasi pendidikan tinggi saja, tetapi juga pada perbaikan infrastruktur dasar, kemudian pada peningkatan kualitas guru, dan penyediaan bahan pembelajaran yang memadai juga harus diperhatikan. Kemudian pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel itu juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekitar. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM itu memang bertujuan untuk memajukan pendidikan tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan penanganan masalah-masalah dasar, maka upaya ini itu mungkin tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan. Evaluasi ulang terhadap prioritas dan alokasi sumber daya dalam pendidikan itu juga sangat diperlukan karena untuk memastikan bahwa semua aspek sistem pendidikan itu mendapat perhatian yang lebih layak dari pemerintah, serta pendidikan di Indonesia itu dapat sejahtera dan bisa berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan lebih maju dibanding dengan tahun sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.